Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bulan Wisnu. Ini episode ke-5 untuk 2024 dari tim MSP. Jadi untuk kali ini saya mempresentasikan tentang masuk dari subnetting ya, atau subnet mask. Jadi untuk pendahuluan dulu, subnetting adalah pembagian suatu kelompok alamat IP menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Tujuan dalam melakukan subnetting ini ada 4 ya, yaitu membagi suatu kelas jaringan menjadi bagian-bagian lebih kecil, menempatkan suatu host apakah berada dalam satu jaringan atau tidak, agar host pada satu jaringan tidak dapat mengakses host pada jaringan lain secara langsung. Lalu untuk keteraturan juga ya. Jadi subnetting itu teknik memecah network jaringan yang jadi beberapa subnetwork yang jadi biar lebih kecil. Jadi subnetting itu cuma bisa dilakukan di IP address kelas A, B, sama C doang. Dengan teknik subnetting, maka suatu network dapat menciptakan beberapa network tambahan kayak gitu. Tapi hal itu sayangnya bisa mengurangi jumlah maksimum host yang ada di dalam tiap network. Jadi sederhananya tuh subnetting itu analoginya kayak sebuah jalan ya. Jadi misalnya ada jalan Darmo terdiri dari beberapa rumah nomor gitu ya. Rumah nomor 1 sampai 8. Dan rumah nomor 8 itu rumah ketua RT-nya misalnya, yang tugasnya itu untuk memberikan informasi pada seluruh rumah yang ada di Jalan Darmo itu. Jadi kepala kepala dari net masknya itu dari misalnya itu analoginya sebagai ketua RT gitu, yang ngasih informasi ke tiap bagiannya gitu, pemecahannya. Lalu selanjutnya, ini contoh buat subnet mask default ya. Jadi subnet mask default tuh dibuat berdasarkan dibuat di dalam jaringan TCP/IP yang tidak dibagi ke alamat beberapa subnet alamat ini maksudnya. Tabel di bawah ini menyebutkan beberapa subnet mask default dengan menggunakan notasi desimal bertitik formatnya ini. Kalau buat kelas A itu format binarnya itu 11111 titik 0 seterusnya gitu ya. Lalu buat desimalnya ini yang biasa kita lihat ini IP address-nya di 255.0.0.0. Lalu buat kelas B ini binarnya yang ini. Untuk IP address buat desimalnya 255.255.0.0. Lalu buat kelas C yang ini desimalnya 255.255.255.0. Selanjutnya lalu untuk CIDR ya. CIDR itu notasi network prefix, juga dikenal dengan sebutan notasi classless interdomain routing atau CIDR. Jadi CIDR itu maksudnya tuh ya subnettingnya ini ya, yang buat apa namanya, buat ngubah notasi subnetwork jadi desimal ke binar. Terus biar bisa ngitung jumlah total nilai binar satu ya, binar satu yang ada itu dihitung itu. Jadi satunya ada berapa gitu. Coba kita cek dulu ya. Satunya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini buat ngitung apa namanya, binar, berapa banyak satu di binarnya itu. Jadi buat kelas A itu prefix lengthnya itu /8, buat kelas B prefix lengthnya /16, dan buat kelas C itu prefix lengthnya /24 ya. Selanjutnya ini untuk apa namanya, untuk subnet mask yang buat hitung prefix lengthnya juga ya. Ini 255.128.0.0 itu nilai CIDR-nya atau prefix lengthnya itu 9. Jadi buat subnet mask 255.128 tuh kayak gini. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 7, 8 titik 1, 9, lalu selanjutnya 0, 0, 0, 0, dan selanjutnya ya. Lalu ini juga terhitung sampai sini juga ya. Lalu untuk selanjutnya, lalu ini ada broadcast. Broadcast itu salah satu IP address khusus, seperti namanya. Broadcast merupakan IP address yang digunakan secara bersama-sama. Jadi kayak misalnya untuk broadcast ada dua ya, unicast sama multicast. Kalau unicast itu suatu informasi yang diterima oleh sebuah komputer, lalu untuk multicast suatu informasi yang akan diterima oleh sekelompok.
Jadi buat unique case itu misalnya kayak di HP Android gitu bisa pakai sistem unique case tuh yang dinamakan kalau di Android itu screencast. Jadi suatu informasi yang ditampilkan di Android di HP itu akan ditampilkan ke display yang lain gitu. Sifatnya one to one nih, jadi satu ke satu. Kalau multicast ini kayak misalnya saya di warnet tuh ya, di warnet itu kan terhubung ya jaringannya. Jadi misalnya di operatornya tuh mau ngasih tampilan ke seluruh kliennya tuh bisa itu. Jadi itu multicast. Jadi satu komputer buat tampilkan ke banyak display. Ini langkah-langkah subnetting ya, cara-cara subnetting. Yang pertama tuh mencari alamat network atau jaringan. Tapi yang diberikan diubah menjadi biner dan dilakukan operasi AND atau AND dengan net mask yang sebelumnya diubah menjadi biner. Lalu kedua mencari alamat broadcast seluruh host bit diubah menjadi satu. Lalu mencari berapa banyak host yang digunakan. Banyaknya host dapat dicari. Mencari jumlah subnet yang dapat dibuat, banyaknya subnet yang dapat dibuat dengan menggunakan rumus berikut. To slash sampai ke to slash kelas di mana kelas A-nya tuh 8, B-nya 16, lalu C-nya 24. Ini contoh kasusnya ini. Jadi buat infrastruktur ini menggunakan IP address 172.168.192.0/24. Jadi ini untuk cara penyelesaiannya. Jadi IP yang digunakan itu kan versi 4. Jadi di mana IP versi 4 adalah 128 bit yang rumusannya 128.64.32.16.8421. Kalau simulasinya dilihat titik komputer yang dipasang ini. Kan ada dua, jadi disuruh buat dua simulasi, jadi buat dua simulasi. Ya mungkin sekian itu saja yang bisa saya presentasikan. Untuk kekurangannya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.